Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan materi dari perkuliahan rangkaian listrik ya dari D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas di SN Migas Balikpapan tentang hambatan usaha energi dan daya ya. Yang akan dibawakan oleh kelompok 2 yaitu Alif Muhammad Akbar Ali, Muhammad Kamri dan Anissa Ardila ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan langsung dipresentasikan ya. Semoga silahkan dari siapa dulu ya. Dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf karena satu anggota saya, Muhammad Kamri, tidak hadir. Jadi pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan membahas tentang dasar hambatan, usaha, energi, dan daya. Next. Yang pertama, hambatan listrik. Hambatan listrik disimbolkan dengan R. Hambatan listrik atau resistansi dalam bahasa Inggris resistance atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik dalam bahasa Inggris electrical resistance adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Hambatan listrik dirumuskan dengan R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, dan V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, dan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Hambatan dalam suatu rangkaian dapat disusun secara seri atau paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah. Arus mengalir dari kutub positif masuk ke resistor 1, kemudian masuk ke resistor 2, kemudian keluar di kutub negatif. Next. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah. Arus listrik masuk dari kiri, kemudian masuk ke dalam rangkaian. Arus listrik terbagi ke resistor 1 dan ke resistor 3. Kemudian kembali menyatu dan masuk ke resistor 4. Next. Berikutnya usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Pada gambar di bawah, contoh terjadinya usaha di mana balok digerakkan oleh gaya F berpindah sejauh jarak S. Perpindahannya sejauh S. Berikutnya. Usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, dan F gaya, satuannya Newton, serta S adalah perpindahan, satuannya meter. Usaha dibagi menjadi dua, usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Berikutnya. Dari kedua gambar ini, dari kedua gambar, yang gambar kiri dan gambar kanan, ini terdapat perbedaan. Jadi, yang gambar kanan itu bukan merupakan suatu
usaha karena merupakan suatu usaha karena dia memiliki perpindahan. Berikutnya. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Iya. Ada suaranya kok, Kak? Ada, Bang. Ada. Selanjutnya itu C, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Perlu diketahui bahwa energi sifatnya itu kekal. Artinya energi tidak dapat musnah, tapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Ya, dilanjut. Next slide. Pak, bentar, Pak. Oh iya ya. Bisa di-slide lagi, Pak. Kenapa? Nggak bisa di slide di next? Iya. Teman-teman yang lain mungkin bisa dibantu. Coba keluarkan dari green screen-nya dulu, Bang. Oke, dikeluarkan ya. Coba saya. Nah, silakan. Masukkan lagi, biasanya baru mau. Di share screen lagi Alif ya. Ya begini aja juga nggak apa-apa. Udah begini aja, nggak usah di slideshow. Tadi sampai energi turun ke bawah. Ya, lanjut silakan Alif. Ya, selanjutnya macam-macam energi, yaitu yang pertama energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kinetik asalnya dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Oleh karena itu, semua benda yang bergerak sudah pasti memiliki energi kinetik. Contoh dari energi kinetik adalah truk yang bergerak saat kita berlari dan berbagai gerakan lainnya. Secara matematis, energi kinetik itu dirumuskan EK sama dengan setengah mv per kuadrat. EK yaitu energi kinetik, M yaitu massa, dan V itu kecepatan. Yang kedua itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan mg. EP itu energi potensial, M itu massa, G itu percepatan gravitasi, dan A itu ketinggian benda. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil pembengkalan.
membedakan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang diperbuat pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan EM sama dengan EP ditambah EK. EM yaitu energi mekanik, EP itu energi potensial, dan EK energi kinetik. Dan daya merupakan laju energi yang dihentikan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Contoh ilustrasi, misalnya, Ani mendorong lemari untuk memindahkan dari pojok kamar ke sisi lain kamar yang berjarak dengan 3 meter. Dalam melakukan usahanya itu, Ani melakukan 5 menit. Apabila lemari yang sama dipindahkan oleh Arif, ia membutuhkan waktu 3 menit. Ani dan Arif melakukan usaha yang sama, namun keduanya membutuhkan waktu yang berbeda. Besaran yang menyatakan besaran usaha yang dilakukan persatuan waktu yang disebut daya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa Arif memiliki daya yang lebih besar daripada Ani, yang didefinisikan sebagai kelajuan usaha dan usaha persatuan waktu. Daya dirumuskan dengan P sama dengan P per T. Dari persamaan di atas, maka kita juga bisa mengubah rumus daya menjadi P F kali S per T. P sama dengan P kali I. P yaitu daya atau satuan joule atau watt. W yaitu usaha atau satuan joule. T itu waktu, satuan sektor. F itu gaya atau satuan newton. S itu jarak. I itu kecepatan. Sekian. Oke, terima kasih atas penjelasan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Boleh bertanya, Kak, Pak? Ya, silakan. Kan di slide 16 itu kan ada kayak rumus gitu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak seperti apa turunan rumusnya? Oke, boleh. Slide ke-16. Tolong. Mungkin Bang Alif bisa ini ditampilkan dulu slide 16-nya. Ya. Maksudnya tadi yang ditanyakan turunan rumusnya ini ya? Dea. Iya. Oh iya. Jadi turunan rumusnya kenapa bisa P sama dengan F dikali S atau per T. Jadi perlu diingat rumus W atau rumus usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Itulah kenapa bisa P sama dengan F dikali S per T. Terus di bawahnya lagi, kenapa bisa F dikali V. Jadi rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, sedangkan S adalah perpindahan atau jarak per waktu. Jadi rumusnya diturunkan jadi P sama dengan F dikali V. Mungkin jelas gimana, Dea? Oh iya, sudah ngerti tadi, nggak ngerti soalnya. Ya, oke. Itu satuan P itu sama dengan daya ya, joule per second, atau kita sebutnya dalam energi listrik. Jadi sebenarnya ini P ini juga termasuk dalam energi ya, tapi energi listrik khususnya. Tapi kalau misalnya mau disebutkan, dia sama seperti energi kinetik, seperti energi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Itu satuan energi itu adalah joule ya. Nah, satuan joule, karena di sini ada per T-nya,
joule per second. Jadi satuan dari apa namanya untuk daya bisa dirubah ya untuk khusus listrik, yaitu jadinya watt ya. Nah, W tadi benar satuannya rumusnya adalah gaya dikalikan jarak ya. Berapa yang sudah berpindah? Kalau misalnya karena perkalian, W itu sama dengan perkalian usaha ya, work ya, dari kata work. Kalau misalnya dia apa namanya jaraknya tidak berpindah tempat ya, hukum Newton pertama ya. Kalau misalnya satu benda ketika diberikan gaya tapi benda tersebut tidak berpindah tempat, maka gayanya nol. Gayanya nol ya, gayanya sama dengan nol. Dan usahanya juga sama dengan nol, karena kalau F nol dan ini juga nol, apa namanya, jarak tidak ada, maksudnya tidak terjadi perubahan, ya nol. Jadi, ya seperti itu. Oke, benar. Selanjutnya silakan. Monggo kalau ada yang Saya, bertanya. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabuddin dari kelompok 3. Tadi seri dan paralel, bisa diberikan sebuah sedikit penjelasannya, bagaimana caranya bisa membedakan antara seri dan paralel ketika berada di kehidupan sehari. Itu kan tadi diberikan cuma sebuah rangkaian gambar. Coba misalnya bagaimana caranya kita, oh itu paralel, oh itu seri. Contoh lain yang bisa kalian berikan. Itu saja sih, Pak. Ya, oke. Silakan. Beralih atau Alif, Nisa Ardila mau menjawab, silakan dijelaskan dulu. Oke. Bang Alif mungkin mau jawab? Halo? Iya. Atau saya aja? Ya, bebas siapa, silakan. Mungkin tadi pertanyaannya kayak gini ya, Bang. Maksudnya kayak mana kita membedakan antara seri dengan paralel, gitu-gitu ya? Ya. Contoh lain misalnya. Iya, terus jadi yang pertama itu dari susunannya. Kalau untuk susunan seri itu dia tidak bercabang. Sedangkan susunan paralel dia memiliki percabangan. Terus yang kedua itu untuk seri untuk yang kedua itu kuat arus pada rangkaian seri itu di titik satu sama di titik yang lainnya, maksudnya pada hambatannya di titik satu sama titik lainnya itu sama. Untuk paralel dia berbeda dari titik satu dengan titik yang lainnya. Yang ketiga itu kuat tegangannya. Kalau seri tegangan pada titik satu dengan titik yang lainnya itu berbeda. Sedangkan paralel itu titik satu sama titik lainnya sama. Mungkin kalau mau ditambahkan. Oke, jadi gini, saya coba share ya. Apa di ini aja. Ya, jadi ini paralel. Ya, kelihatan gambar stop kontak 5 lubang, 5 saklar. Ya, Pak. Ya, Kelihatan. jadi ini contoh yang di kehidupan sehari-hari ini paralel. Kok bisa Pak ini paralel? Misal, kita colokkan ke listrik ya ujungnya yang, yang daya ini kita colokkan ke listrik gitu. Berarti sih ada 5 lubang dan kita pasti langsung bayangkan, oh ini buat casan laptop, ini buat casan HP, ini buat apakah sisanya gitu dan yang lainnya gitu ya. Nah, kan kita kalau misalnya mau menyalakan HP atau laptop kan masing-masing sudah punya saklar. Nah, itu adalah paralel. Oh, udah penuh nih HP, udah dimatikan. Tapi kan tidak mematikan juga untuk
laptop gitu, dan yang lainnya. Karena apa? Karena dia punya jalur masing-masing. Ini adalah contoh dari paralel. Kalau misalnya seri gitu, saya sih tadi yang paralel ke sekilas seperti itu. Tapi kalau untuk yang seri ini katanya ada apa namanya? Saklar seri. Saklar seri itu jadi kalau namanya seri dia berurutan ya. Kalau berurutan berarti dua-duanya harus on, logika N. Nanti mungkin kalian belajar di gerbang logika di teknik digital ya. Logika N itu seperti apa logika N? Kalau misalnya salah satunya on, salah satunya off, berarti dia off, lampunya mati ya. Karena seri rangkaiannya. Tapi kalau misalnya paralel ya, salah satu aja yang on, oh dia akan nyala karena paralel gitu. Nah, kalau misalnya seri, berarti dua-duanya harus dipasang. Contoh misalnya gampangnya dalam hal ini deh. Misal untuk menyalakan semua ini, ya, yang ini lagi, yang seri. Oh, ini sorry, ini seri. Nah, ini seri nih. Benar-benar ini seri. Ya. Nah, ini seri. Kenapa saya bilang ini seri? Ketika Anda colok laptop, charger HP, dan yang lainnya di sini di 5 lubang ini, saklarnya cuma satu. Ketika kalian matikan di sini, ya mati semua. Kalau nyala, ya nyala semua gitu. Ini terlepas dari terlepas dari kalian colokan ke HP atau colokan ke laptop ya. Tapi intinya ada arus yang mengalir di charger tersebut. Nah, ini seri. Ya, benar-benar. Ini seri ya. Agak susah yang tadi. Ini seri contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini paralel. Dia bisa punya satu channel dan ini lebih mahal. Kalau dari sisi harga ya ini lebih mahal, ini lebih murah. Karena ini cuma satu saklar. Dia tidak ribet. Intinya ini dari satu daya listrik ya, dia teruskan ke sini ke 5. Kadang ada stop kontak yang tidak ada on off-nya kan, langsung gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, itu juga termasuk seri ya. Ini, nah kalau misalnya untuk mau menyalakan salah satu aja di sini, ya ini harus dinyalakan semua. Tapi kalau ini, ya dia buat kenapa mahal? Karena dia ketika masuk sini, dia terpecah menjadi 5 jalur. Dan setiap jalur itu ada saklarnya. Ini paralel, dan ini seri. Ya, oke. Paling itu tambahan dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Dari kelompok 2 juga. Silakan kalau misalnya mau bertanya tentang seri dan paralel. Oke, tidak ada ya, udah jelas ya. Itu ada hambatan tadi. Coba kembali lagi satu lagi terakhir hambatan alif ke atas ya, rumus-rumus hambatan tadi. Itu tuh hambatan R. Nah, hambatan ini ya rumusnya ya, V sama dengan I kali R sebenarnya, tapi ini dibalik R sama dengan V per I. Nah, hambatan ini seperti apa? Kita bisa sebut biasanya istilahnya yang lain adalah load atau beban. Beban itu apa, Pak? Ya, beban itu apa yang mau kita nyalakan. Misal lampu, pompa, apapun itu yang ujungnya sama seperti tadi charger HP, HP-nya berarti itu beban, HP-nya itu adalah R ya. Beban itu yang dialiri oleh arus listrik ya. Seperti itu. Semakin kecil arusnya semakin kecil apa sih namanya itu hambatannya, maka arusnya akan semakin besar karena dia berbanding terbalik ya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Sudah clear ya, udah jelas ya. Mungkin langsung ditutup saja, silakan. Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.